Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, Penginjil Matius pada kesempatan ini menampilkan kepada kita suatu poin pokok dan penting, yaitu berkaitan dengan penghakiman terakhir. Jadi Matius di sini menampilkan fenomena yang akan terjadi pada saatnya, atau Matius menampilkan kepada kita berkaitan dengan fenomena penghakiman terakhir. Ditampilkan oleh Matius tadi di sini bahwa orang-orang yang berkumpul di situ menghadap Raja kemuliaan. Jadi di situ dipisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Dikatakan di dalam Penginjil Matius, domba-domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Ditampilkan juga di situ bahwa domba-domba itu diidentikan sebagai orang yang benar melakukan kehendak sang raja itu.
Jadi mereka diajak oleh sang raja untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dikatakan di situ, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan mereka ini melaksanakan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Mereka mengunjungi orang sakit, memberi makan mereka yang lapar, memberi pakaian mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang dalam penjara, dan sebagainya. Sedangkan yang sebelah kiri tadi diidentikan dengan kambing-kambing itu adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, apa yang diajarkan, diperintahkan. Jadi mereka tadi dikatakan mereka tidak mengunjunginya waktu berada dalam penjara, waktu sakit, tidak memberi makan bagi yang lapar, tidak memberi pakaian bagi yang telanjang, tidak memberikan minum bagi mereka yang haus. Jadi mereka membiarkan penderitaan mereka itu tetap berlanjut. Dengan demikian mereka dikatakan akan memasuki tempat api ya, atau masuk ke dalam orang-orang terkutuk, dikatakan tadi dalam penginjil Matius. Di Yesus tadi menggambarkan penderitaan itu adalah saudara-saudari kita yang membutuhkan belas kasihan. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Nanti kan ternyata di situ ya kehadiran manusia atau saudara-saudara kita yang berada dalam situasi penderitaan, berada dalam situasi kesusahan, berada dalam situasi tekanan batin, tersingkirkan, terisolasi dan sebagainya, itu dalam diri mereka Allah tak pernah meninggalkan mereka, mengharapkan agar sesama manusia itu memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi di lain sisi terkadang kita terdampar dalam egosentrisme ya, individualisme, tidak peduli dengan sesama, sehingga sikap membiarkan itu ya menjadi salah satu fenomena atau fakta yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, salib yang disediakan oleh Yesus atau salib yang menjadi jalan menuju kemuliaan, menuju kebangkitan, Yesus menyediakan ruang kemuliaan bagi manusia, keselamatan objektif bagi manusia. Siapa saja manusia yang mau masuk ke dalamnya dipersilahkan. Tetapi untuk masuk ke dalamnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tuhan sendiri sudah meninggalkan ajaran-ajarannya di dalam gerejanya, menyampaikan kebenaran-kebenaran dan kehendak Allah di dalam gerejanya. Dan gereja pun bersuara di tengah dunia ini agar umat beriman, agar manusia sekiranya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah itu berbagi cinta, berbagi kasih, membantu, menghibur, memberi motivasi dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang menyelamatkan dirinya sendiri, keselamatan subjektif. Mereka itu dikaitkan tadi dengan domba-domba itu. Tuhan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Mereka dipersilakan untuk menikmati ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan sendiri dalam salibnya. Tetapi mereka yang mengabaikan ajaran gereja atau mengabaikan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kebaikan, mereka dikatakan tadi domba. Atau mereka tidak menyiapkan bagi diri mereka sendiri keselamatan itu. Oleh karena itu ya mereka menempati tempat
asing ya, di mana di situ dikatakan sebagai kumpulan orang terkutuk. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yakobus pernah mengatakan iman itu perlu, tetapi iman itu juga harus berjalan bersama perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, iman ekspresinya adalah dalam tindakan cinta, dalam tindakan kasih. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Amin.